yang warid yang diajarkan sama Rasulullah, dan ini termasuk doa yang jawami. Artinya doa yang jawami itu udah tercakup semuanya, singkat, padat. Itu namanya doanya jawami. Di antaranya kemarin kita udah baca, sekarang kita lanjutkan lagi sedikit lagi nih. Kata Nabi, ya kita disuruh baca doa juga nih yang dinukil oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan thayyiba wa as'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al khaira umuri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma liqa'ik. Itu udah kemarin ya. Jadi ya kita diajarkan tuh baca doa begitu diantaranya. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada kamu ilmu yang manfaat. Kemudian saya minta juga kepada engkau rezeki yang thayyibah. Yang thayyibah itu yang halalan mubarakah. Itu namanya thayyibah. Rezekinya halal berkah. Saya minta juga kepada kamu ya Allah amal yang diterima. Itu amalan mutaqabbala, ya artinya amalan solihah, amal solih, amal yang diterima, ya, supaya ini amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada doa juga, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umur saya akhirnya, dan sebaik-baik amal saya penutupnya. Jadi kita minta supaya akhir umur kita di akhirnya bagus. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Kemudian amal kita juga di akhirnya yang bagus. Kita tutup amalan kita dengan amalan yang bagus. Umur kita juga kita tutup dengan ya hal-hal yang baik. Nah kita minta lagi wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hari-hari saya yaumul liqa'ik, di hari saat bertemu berjumpa dengan engkau ya Allah. Tuh, jadi pada saat kita bertemu artinya kita meninggal, itulah hari yang terbaik buat kita saat kita meninggal dunia. Kenapa? Karena saat itu kita bertemu dengan kekasih kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya pada saat kita bertemu dengan Allah dalam arti kita meninggal, itu adalah hari-hari yang terbaik dari hari yang Allah kasih buat kita semuanya. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Nah, ini juga sangat baik juga kita baca nih. Allahumma arinil haqqa. Ya, Allahumma arini artinya ya Allah perlihatkanlah kepada saya yang benar itu, iya benar. Tuh arini al-haqqa. Kalau kita jadi imam tinggal ganti aja Allahumma arinal haqqa haqqa. Arina itu artinya ya Allah perlihatkan kepada kita, pada kami rame-rame. Ya Allah perlihatkanlah kepada kami yang benar itu ya benar. Nah ini namanya Allahumma arinil haqqa haqqa atau Allahumma arinal haqqa haqqa. Kan sekarang banyak orang ya yang kagak tahu yang benar itu yang mana. Kadang-kadang salah, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah ini perlu banyakin baca doa ini biar supaya dia dikasih sama Allah tuh benar-benar nih hak. Ya itu katakan yang hak. Warzuqni ittiba'ah, dan berikanlah kepada saya kemampuan untuk mengikutinya yang benar-benar. Nah berikan kemampuan supaya saya bisa mengikuti kebenaran itu. Sebab banyak orang tahu ini benar tapi dia kagak mampu mengikutinya. Tuh dia tahu itu benar, bukan dia nggak tahu, cuma untuk melakukannya, mengikutinya, melaksanakannya kayaknya berat banget. Nah makanya kita baca Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah.
Ya, jadi kita minta supaya diberikan kemampuan bisa mengikuti kebenaran. Sekarang sebaliknya, wa arinil batila batila. Perlihatkanlah kepada saya ya Allah yang batil yaitu batil. Yang batil ya batil. Jangan sampai yang batil dianggapnya apa? Benar. Nah itu jangan. Yang batil ya batil. Siapapun kita. Ya kalau itu memang batil, batil. Jangan kita anggap ya itu jadi benar. Nah yang kedua mintanya warzuqni yajtinabah. Dan berikan kemampuan kepada saya supaya kita diberikan kemampuan untuk bisa menjauhi. Ijtinabah itu artinya menjauhi. Ya kita bisa menjauhi daripada kebatilan. Nah ini kalau kita udah bisa melakukan ini nih, Masya Allah, indah sekali kehidupan. Sekarang ini banyak orang yang memutarbalikkan, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Yang benar ya itu dia kagak ikutin, yang batil malah diikutin. Padahal kan kita yang benar yang kita ikutin, yang batil harus dijauhkan. Nah ini doanya, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni attiba'ah ya warzuqni tiba'ah ya wa arinil batila batila warzuqni yajtinabah ya. Nah ini ya sangat penting kita baca, apalagi di masa-masa di saat-saat sekarang ini yang kadang-kadang orang ya kadang-kadang sudah mencampur adukkan, yang baik dibilang batil, yang batil dibilang baik atau hak. Nah ini Masya Allah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Nah ini di dalam kitab Birdul Latif ada nih. Ya Allah tutupin segala keaiban-keaiban saya, lindungin segala macam-macam ya kegiatan usaha kami. Tuh ini kita punya ya keaiban. Nah keaiban-keaiban kita minta ditutupin. Sebab kalau nggak ditutupin kita malu, Bapak Saudara. Makanya aurat kalau di dalam segi bahasa mahwal aurah, al aurah lugatan al aib. Jadi aurat menurut bahasa itu artinya keaiban. Makanya kita disuruh tutupin aurat kita. Sebab itu kalau ditampakkan itu aib, jelek, nggak bagus. Ya, itu namanya aurat. Ya, makanya aurat orang laki-laki tuh ya mabainas surrah warrukbah, antara pusar dan lutut. Ini aurat kita nih Bapak Saudara. Makanya sehari-hari kalau kita keluar rumah tolong ditutupin tuh antara pusar dengan lutut. Jangan jalan pagi pakai celana buntung. Ya. Ada di sini yang begitu? Nggak ada. Semuanya pakai sarungan kan? Iya, cakep. Jangan. Kadang-kadang ada orang olahraga pakai celana buntung jalan pagi. Padahal di masyarakat udah dikasih kepercayaan. Jadi khotib lagi. Tuh. Jadi muazzin, jadi imam, pembaca doa, atau jadi makmum, ya itu nggak boleh, ya sebab itu dosa. Jadi kalau kita nih aurat kita, dengkul kita kelihatan, dosa, karena itu hal yang mesti ditutup. Itu aurat namanya, aurat. Kalau kita mau olahraga, ya tolong ditutupin dengkulnya. Kan ada tuh celana yang agak panjangan dikit ya, yang nutup dengkul, itu aja pakai. Ya seperti itu Bapak Saudara. Jangan kita sembrono tuh malam ya diberikan kepercayaan baca doa, ya ditahlil-tahlil udah disuruh baca doa, udah jadi imam, keluar rumah pakai celana buntung, ya makannya di warteg angkat kaki lagi, ya nah itu jangan, nggak boleh. Ya ini harus diperhatiin nih. Ini saya cuma ngingetin doang, jangan merasa tersinggung. Ya jadi jangan bilang Ustadz jangan nyinggung saya dong. Enggak, saya enggak nyinggung, cuma sengaja emang saya kasih tahu. Ya seperti itu.
Jadi jangan aurat kita buka. Apalagi udah kayaan dikit dah. Ya kadang-kadang masih belum punya apa-apa, celananya panjang. Udah kaya lupa pakai celana buntung. Tuh. Biasanya begitu. Ya, turun dari mobil celana buntung. Iya. Jangan Bapak Saudara. Ya, itu aurat kita harus kita jaga. Ya, jangan sampai pakai celana buntung. Itu aurat tuh, dengkulnya aurat kita. Kalau kita buka dosa. Tuh, makanya kita minta ya Allah tutupin aurat kami, keaiban kami. Tuh, secara zahir tuh kita tutupin. Tapi kalau yang namanya keaiban kan abstrak, nggak kelihatan. Nah itu yang bisa nutupin hanya siapa? Allah. Tuh, kita punya keaiban banyak nih Bapak Saudara. Kita banyak dosa, banyak kesalahan. Ya, kita minta ditutupin kesalahan-kesalahan kita. Ya, ditutupin di dunia juga nanti ditutupin di mana? Di akhirat. Nah, itu makanya kita baca Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Tuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini penutup dah biasa. Ya Allah, berikanlah ya kepada kami keselamatan, kebahagiaan, kebaikan di dunia dan juga kebahagiaan, kebaikan di akhirat. Selamatkanlah kami dari azab api neraka. Itu ada hasanah fid dunya, ada hasanah fil akhirah. Kalau kita belajar ilmu balaghah itu namanya hasanah isim nakirah. Isim nakirah ketika diulang dengan isim nakirah itu tidak sama artinya. Hasanah fid dunya dengan hasanah fil akhirah beda. Tuh, ini kalau kita belajar ilmu ya balaghah nanti. Jadi an-nakirah yu'adu bin nakirah itu bukan sama artinya. Ya, beda. Jadi ada hasanah fid dunya, ada hasanah fil akhirah. Ini kita sering baca nih doa. Tapi kadang-kadang kita nggak paham apa hasanah fid dunya, apa hasanah fil akhirah. Nah, hasanah fid dunya diantaranya banyak sebenarnya. Saya baca di beberapa kitab, diantaranya kalau kita punya istri kita solihah. Kalau kita punya anak kita ya termasuk yang abror, yang senantiasa berbakti, birrul walidain. Kita punya keluarga sakinah mawaddah. Kita punya rezeki yang berkah. Ya, itu tuh termasuk hasanah fid dunya namanya. Jadi hasanah fid dunya itu isim nakirah umum banyak banget. Ya, jadi itu yang kita dapatkan, yang alokasi ketika kita dalam keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, istri kesolihah, anak-anak kita termasuk birrul walidain. Itu udah hasanah fid dunya. Beruntung Bapak Saudara yang udah memiliki hal itu. Itu termasuk apa? Udah termasuk hasanah fid dunya. Tuh, makanya kita selalu minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu maksudnya begitu tuh. Ya, hasanah fid dunya. Ya Allah, berikanlah saya sehat. Ya, berikanlah saya rezeki yang halal. Berikanlah saya mata pencarian yang gampang, yang bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Itu tuh hasanah fid dunya. Sebab ada orang kerja tapi susah, mau izin ibadahnya susah. Ada yang begitu. Ustaz, ya Allah jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat aja minta izin sama bos susah. Ada yang begitu. Ya, bekerja tapi mau ibadah susah. Nah itu kita nggak mau tuh begitu. Kita minta supaya pekerjaan yang terus gampang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keluarga sakinah mawaddah itu hasanah fid dunya termasuk. Nah kalau hasanah fil akhirah, para ulama itu menjelaskan surga. Jadi orang ketika di akhirat dimasukkan ke dalam surga, itu namanya hasanah fil akhirah. Ya, itu termasuk kebaikan di akhirat.
Itu yang selalu kita minta. Makanya doa kalau belum ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bagaimana? Belum enak rasanya. Ya, makanya orang kalau doa udah berobbana atina, udah mau rapi dan udah mau rapi. Nah, begitu. Itu udah biasa. Ya, udah Rabbana atina berarti ditutup dengan doa pamungkas. Karena itu ada semuanya. Sebenarnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah udah tercakup semuanya. Itu udah masuk di situ. Hasanah itu kan ya luas banget. Hasanah fid dunya itu luas banget. Ya, nakiroh karenanya. Isimnya isim nakiroh. Ya, Allah nggak bilang al hasanah tapi hasanah. Ya, isim apa namanya? Isim nakiroh. Nah, begitu Bapak Saudara, makanya kita kalau baca doa tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iya, sapu jagat itu katanya. Ya, kalau sapu jagat kan bersih semuanya berarti, ya kan? Bersih semuanya. Wal yaftatahid du'a bil hamdilillahi, dan hendaklah seseorang membuka doanya dengan lafaz alhamdulillah, wassana alaihi, dan memuji kepada Allah. Summa salatu wassalamu ala nabi, kemudian membaca selawat dan salam kepada Nabi, wa alihi, dan kepada keluarga Nabi. Jadi awali doa kita dengan hamdalah, muji kepada Allah, kepada Nabi selawat, kepada keluarganya sama. Wal yuhtim doa'ahu, kemudian tutup seseorang kalau berdoa bimisli dzalika, sama seperti itu, tutup lagi dengan membaca selawat dan juga membaca hamdalah. Ya, pokoknya awali dengan doa ya hamdalah dan selawat, tutup itu doa juga dengan ya hamdalah dan selawat. Begitu seterusnya supaya ini doa nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Summal yakul ba'dahu amin, kemudian ucapkan setelahnya amin. Jadi kalau orang berdoa, kita nih makmum, tinggal ucapkan amin aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Wa qina azabannar, amin. Udah sama. Yang imam, yang makmum itu ya dengan kita baca amin aja udah sama permintaannya. Makanya kalau ada imam lagi baca doa, kita aminkan. Jangan kagak mau ngaminin. Imam baca doa kita bangun, kita keluar. Jangan. Ente emang udah pinter banget apa? Ya imam baca doa kagak mau diaminin. Ayo aminin. Ya mudah-mudahan tuh imam baca doanya diterima. Sebab dengan ya imam yang baca doa atau dengan imamnya jamaah semuanya. Makanya kita harus tanamkan husnudzon. Ini nih yang hadir di sini nih semuanya mulia Bapak Saudara. Ketika kita baca doa, Bapak baca amin, mungkin aja amin yang mana yang diterima? Apakah semuanya, atau mungkin yang duduk di depan, atau mungkin duduk yang paling belakang, atau yang di samping, atau yang di tengah? Kita nggak tahu dari mulut siapa yang aminnya diterima. Mungkin dari semuanya bisa. Mungkin Allah pilih salah satunya. Yang jelas kalau udah kumpul 40 orang, insya Allah ya itu doa ya pasti diterima. Ya, karena ada orang baik di situ. Tuh, makanya angka 40 ini Masya Allah angka yang istimewa. Ya, makanya kita kalau nyolatin jenazah, kalau bisa keluarga kita yang meninggal undang. Ya biar ada 40 orang, apalagi banyak orang-orang soleh di situ kita undang. Ya makanya kalau ada yang meninggal dunia, usahain banyak orang soleh yang hadir, walaupun dengan cara kita ngundang. Ya bukan orang yang ecek-ecek aja, tapi orang-orang yang soleh. Ya mereka tuh nggak apa-apa, tapi orang soleh harus benar-benar ya kita suruh datang. Tuh begitu. Jadi kalau udah kumpul 40 orang, insya Allah doanya diijabah. Jangan nyolat jenazah cuma 1, 2, 3 orang. Ya, nggak, walaupun nggak apa-apa. 1 orang boleh nggak? Boleh. Sah. Yang lain udah gugur.
Ya, nggak apa-apa boleh. Cuma kata Nabi, kalau ada jenazah kemudian disolatin sama 40 orang, mudah-mudahan tuh ya jenazahnya dapat ampunan dari Allah. Makanya boleh Bapak Saudara, suatu saat nanti ya kalau kita misal meninggal, boleh pesan sebelum meninggal, pesan sama keluarga kita. Nah, kalau nanti saya meninggal, tolong minimal yang nyolatin biar 40 orang. Tuh begitu. Boleh tuh begitu. Itu kan namanya pesan yang baik. Ya kan kita disuruh wasiat ya. Wasiat yang baik boleh nggak? Boleh. Boleh begitu. Nah, tolong kalau nanti saya meninggal, ya yang nyolatin supaya 40, jangan kurang dari 40. Bagaimana caranya? Ya kasih tahu. Mungkin kalau nggak dikasih tahu dia lagi pergi kemana-mana. Tapi kalau diundang minimal dia ingat, oh iya insya Allah. Nah begitu. Jadi dibahasain maksudnya. Dan tolong undang orang-orang yang solih. Ya utamakan tuh orang-orang yang solih. Nah seperti itu. Beruntung tuh yang meninggal dunia karena dapat ampunan. Nah begitu Bapak Saudara. Ya jadi ya karena dengan aminnya mereka kita nggak tahu dari mulut siapa. Nih orang-orang baik semua yang hadir. Ketika kita baca doa, saya nggak tahu. Mungkin semuanya aminnya diterima. Mungkin yang duduk di depan, mungkin yang di belakang, mungkin yang di tengah, mungkin yang ada di posisi kanan kiri. Wallahu a'lam. Yang jelas kita harus tanamkan husnuzon, prasangka yang baik bahwa kita ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan baik. Ya dari mulut siapa yang akan diterima doanya. Nah seperti itu. Ya makanya setelah baca doa baca amin. Amin. Nah seperti itu. Wal yuksiril abda, ya kemudian perbanyak yang namanya manusia itu ibadah ya kepada Allah min su'alil afiyah. Wal yuksiril abdu ya jiddan min su'alil afiyah. Seorang hamba Allah banyak-banyaklah ya meminta afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu kita minta begitu. Jadi selama kita di dunia banyakin ya minta afiyah fid dunya dan akhirah. Tuh di dunia dapat afiyah, di akhirat juga dapat afiyah. Faqad warada fil hadisi, maka sungguhlah datang keterangan dalam hadis annahu sesungguhnya masa'alallahu syai'an, tidaklah Allah meminta sesuatu ahabba ilaihi yang paling dicintai oleh Allah min ayas alal afiyata fid dunya wal akhirah, daripada hambanya meminta afiyah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita doa jangan lupa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu tuh jangan dilupakan. Di setiap waktu sholat tuh doa itu jangan ditinggalkan. Doa yang lain boleh pilihan. Kalau habis sholat subuh ini, habis sholat zuhur ini, habis sholat asar ini. Tapi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah itu jangan ditinggalin. Di setiap waktu. Ya, enggak kenal tuh waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu subuh, baca terus. Allah paling demen tuh kalau ada hambanya yang baca ya minta afiyah fid dunya wal akhirah. Sama seperti Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di setiap waktu sholat silakan baca. Ya, itu kapan waktunya baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik? Di setiap waktu sholat. Ini pesan Nabi kepada sahabatnya, yaitu Mu'az bin Jabal. Jadi Mu'az bin Jabal dipesan sama Nabi, Mu'az bin Jabal, kamu kalau habis sholat ini jangan dilupain baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apal nggak Bapak Saudara? Apal ya? Coba ikutin saya, diamalin maksudnya. Allahumma, ayo, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni
ibadatik. Bisa kan ya? Singkat padat. Itu pesan Nabi kepada sahabat Muaz bin Jabal. Nah satu lagi nih, kata Al Habib Abdul Al Haddad, ya baca Allahumma, ayo Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu juga jangan dilupain. Ya, afiyah fid dunya dan afiyah fil akhirah. Ya. Jadi supaya ya diapalin tuh, diapalin. Maksudnya cuma doa dua doang kagak hafal. Ya, kan kadang-kadang kita sholat di rumah ya sendirian, sholat sunnah, ya kan kita harus baca doa. Itu aja. Kalau kita di masjid berjamaah tinggal ngamin doang. Ya, tapi kalau kita lagi di rumah, nah itu kita baca. Ya, dibaca. Awali dengan hamdalah, salawat. Udah baca itu. Robana, rapi, udah. Nggak usah banyak-banyak. Jangan bilang, Ustaz, saya kalau baca doa kagak bisa, Ustaz. Ya, udah yang gampang aja. Nih, kita habis belajar nih. Ya, pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta dah, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Sama pesan Nabi tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tutup dah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terakhir tutup dengan selawat dan hamdalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rapi, yang penting bacaannya bener, cakep udah. Ya, kan kagak banyak tuh. Ya, nah kalau Bapak lebih hafal lagi ya silakan tambahin. Tapi minimal itu. Ya, jangan sampai kita bilang kagak hafal. Ustaz saya kagak hafal doa. Itu udah itu aja baca. Ya, kita tahu udah ya hadis-hadisnya berdasarkan hadis Nabi. Ya, supaya itu benar-benar ya bisa kita amalkan. Insya Allah manfaat Bapak Saudara. Sebab Allah cinta banget tuh sama hambanya kalau berdoa mintanya afiyah fid dunya dan afiyah fil akhirah. Fahiya, maka dia itu min ajma'id da'awat, termasuk doa yang paling mencakup, kumpul semuanya. Ya, di situ itu namanya ajma. Ya, jadi udah mencakup doa-doa adanya di situ. Wa abdoliha, bahkan itu yang paling abdol, yang paling mulia daripada doa. Wallahu waliyut taufik, dan Allah yaitu yang bagi saya Allah kasih taufik. Tuh, jadi Allah yang memberikan kekuasaan. Ya, wallahu waliyut taufik. Jadi Allah yang memberikan taufik. Ya, yang berhak memberikan taufik siapa? Allah. Hidayah sama taufik itu hak Allah. Kita hidayah udah dapat nih, hidayah udah dapat. Buktinya kita masuk Islam, kita beragama Islam. Taufik, nah tergantung kita. Kalau orang yang mampu, gampang untuk melaksanakan ibadah, itu namanya udah dikasih taufik. Ya, Allah kasih kudrah, kemampuan untuk melaksanakan ketaatan, itu namanya taufik. Nah makanya kita minta, ya minta taufik ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya Allah berikan kemudahan untuk bisa melakukan ketaatan. Kan kadang-kadang ada orang gampang banget. Kalau namanya diajak ibadah udah enteng aja kakinya. Udah ringan aja. Nah itu namanya dia dikasih taufik. Ada orang yang berat banget Pak. Mau ibadah berat banget dah. Ya Allah, diajak ngajinya susah banget. Diajak sholat berjamaahnya susah banget. Diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik-baik susah banget, ada aja alasannya. Udah disamper, lu berangkat duluan dah. Tuh. Ya Allah maaf ya, gue lagi kagak sempat. Ya Allah, kebetulan nih banyak banget kesibukan saya. Tiap ya diajak ada aja ya alasan-alasannya. Itu namanya orang belum dapat taufik. Tapi kalau orang yang udah dapat taufik, jangankan diajak, ya belum diajak aja udah siap. Kapan? Ayo silakan, ayo berangkat, tuh begitu.
Makanya ayo Pak, ya supaya kita minta dapat taufik, ya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai sini. Nanti baru summa innahu qad warada. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, sebelum ditutup dengan doa, ya kita ini kan sudah berada di bulan Desember, udah di akhir tahun 2021. Saya biasa setiap tahun ya membuat kalender. Ini kalender terbaru sudah keluar Bapak Saudara, dan alhamdulillah saya sudah sebarkan ke majlis-majlis taklim baik masjid maupun musola. Ya. Nah, ini di Masjid Jami At-Taqwa juga saya bawa ada 50 ya. Sebab ya ada yang minta 50, ada yang minta 60, bahkan ada yang minta 70 di masjidnya. Ya, musola rata-rata 50. Ya, kalau masjid biasanya 60 70, tapi untuk Masjid At-Taqwa saya berikan 50 ya, 50. Nah, ini mohon supaya Bapak Saudara bisa memiliki ya kalender ini. Ya, mudah-mudahan ya dengan Bapak megang kalender di rumahnya, ya sambil saya mohon doanya supaya ya pondok pesantren atau Al-Muqmin di Anyer selalu diberikan keberkahan, guru-gurunya berkah, ya kemudian pengurus-pengurusnya berkah, ya kemudian santrinya juga diberikan keberkahan, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya orang-orang yang senantiasa peduli, yang selalu memberikan bantuannya baik berupa harta maupun doanya untuk pondok pesantren diberikan keberkahan juga. Nah, itu maksudnya. Jadi saya mohon nih Bapak Saudara ya supaya memiliki nih ya kalender. Nanti saya mohon pengurus ya memberikannya, kalau bisa dicatat namanya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya silahkan aja. Ya infaknya 50.000 ya untuk ya pembangunan pondok pesantren At-Thahiri Al-Muflihun. Walaupun begini kata Bapak, Ustaz mohon maaf saya di rumah kalender banyak banget udah. Ya emang begitu biasanya. Tapi ya mudah-mudahan ini niatnya beda ya untuk pembangunan pondok pesantren ya. Ya ini saya pikir kalau semuanya pada ngambil insya Allah 50 kurang ya begitu. Ya jadi mohon ya Bapak Saudara ya mohon diambil ya nanti ya taruh di rumah. Ya, mohon doanya supaya nih pondok diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya Bapak Saudara ya? Ya, mudah-mudahan ya pulangnya pada nenteng kalender. Ya, entah kalau bininya nanya, "Ini apaan nih, Bang?" Kalender ya untuk pondok pesantren. Nah, begitu. Ya, mudah-mudahan ya pengurus masjid bisa memberikannya. Ya kalau perlu dicatat namanya ya catat, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya ini menjadi nilai ibadah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kita berdoa. Sebelumnya kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah supaya kita terus bertakwa dan terus ya memperbaiki nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya saat nanti kita dipanggil oleh Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah tilkan niyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.